ada para ASN tadi ya, terutama yang kaum muda ya. ASN yang muda itu dijadikan tumbal dulu. ASN yang muda-muda ini akan dikirim lebih dahulu ke sana dengan tanda kutip pemaksaan, karena mereka dengan alasan mereka bersedia ditempatkan di mana saja di seluruh wilayah Indonesia. Kira-kira begitu, Pak? Itu ASN ya. ASN mau tidak mau harus bersedia ditempatkan di sana, tinggal menunggu waktunya kapan. Nah, waktunya katanya Agustus ini akan dilaksanakan upacara bendera. Walaupun orang 1000 sekian. Iya. 1.800 manusia akan diterbangkan nggak tahu berapa hari. Jadi ada dua upacara kan? Nggak tahu bang. Ibu kota. Uangnya dari mana? Di kota. Saya sih sebetulnya ya, sebelum kita PASN, sebetulnya ini jadi nggak sih nanti nih proyek ini ada nggak duitnya, kan itu yang Kan lagi duitnya itu kan katanya dari awal itu investor asing, ada pendanaan dari investor. Tapi faktanya 100% menggunakan APBN. Jadi belanja negara. Jadi uang kita yang pakai itu. itu namanya, jadi belum tentu ASN bisa pindah. Nah. Selesai nggak proyeknya pada waktu yang ditunjukkan? Enggak. Jadi mereka meragukan, proyeknya selesai nggak? Pesimis ya itu jadi. Emang nggak punya. Menjadi ada orang Arab 120.000 perusahaan, ada 40.000 investor dari Cina. Katanya Cina, katanya Jepang. Dari Jepang pun 60. Mundur semua di Singapura. Nggak ada satu semua. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang kepada Ibu Maria Bur dan Pak Juju Purwanto yang saat ini kami bertiga dari UI Watch ingin membahas berita atau kabar terkini mengenai IKN, ya. Ibu kota negara. Ibu kota Nusantara. Ya, Pak Jojo mungkin bisa lebih dahulu bisa mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan regulasi ya. Regulasi mengenai IKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yana. Mari rekan-rekan saya dari alumni, kami dari alumni UI mau berbincang-bincang terkait topiknya kita sore ini adalah tentang ibu kota negara. Nah, ibu kota negara itu sebetulnya didasari ya secara normatif, secara legalitas itu karena sudah disepakati oleh seluruh, bukan seluruh, tapi mayoritas fraksi di DPR kecuali PKS, Partai Keadilan Sejahtera. Nah itu dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 ya tentang ibu kota negara artinya. Nah, ibu kota negara ini sudah ditentukan dan sekarang sudah berjalan proyek itu, yaitu di daerah Kalimantan Timur, Kabupaten sekitar Penajam, Pasir Utara, ya begitu ya, seperti itu. Dan setahu saya pembangunannya udah makan waktu sekitar 3-4 tahun gitu ya. Nah, landasan ide undang-undang IKN tadi seperti saya sebutkan, karena sudah disetujui dengan mayoritas fraksi partai DPR, maka mau tidak mau harus dilaksanakan, kecuali PKS yang menolak. Pak Juju, bisakah mungkin Bapak mengutarakan alasan apakah yang diutarakan oleh PKS sehingga menolak? Ya, memang rasional. Pertama, biasanya kan Mbak ya, untuk dilahirkan suatu undang-undang itu ada sosialisasi kepada masyarakat. kalau saya di situ sudah masalah. Masyarakat sebagai salah satu dari ini tidak dilibatkan atau keluar undang-undangnya tanpa melibatkan masyarakat yang nanti akan memilih IKN. Jadi undang-undang itu sendiri menurut saya ada cacat. Jadi ya betul. Seperti biasanya kalau kita atau DPR akan menelurkan suatu undang-undang, maka ada tadi sosialisasi kepada masyarakat. Stakeholder itu masyarakat. Disosialisasikan di masyarakat. Nah ini kan seperti kebiasaan jelek DPR itu suka diam. Kadang-kadang tengah malam ya mereka sepakati, mereka ketok saja suatu undang-undang itu lahir. Kan tidak benar. Dan kalau ini sih sudah jelas ya bukannya DPR yang eksekutif ini, saya mau ini udah. Oh, jadi ada pemaksaan. Iya, ada pemaksaan seperti itu kelihatannya kan. Jadi dibungkam.
Dibungkam. Itu faktanya seperti itu, Mbak. Kalau dasar membuat undang-undang kan kita tahu ya. Iya. Apa ininya. Prosesnya yang panjang. Betul, prosedurnya seperti apa? Suatu panjang, cukup panjang. Iya. Dan ini tampaknya seperti apa? Kalau orang bilang tuh tempat-tempatan tuh takutan gitu. Gitu kan? Iya. Nah, begitu. Tahu dia bikin sendiri Ah. si Bapak Raja ini terus udah ketok. Namanya Jiraja sekarang. Jiraja. Oh, Jiraja namanya kayak. Gitu. Jadi Iya. seperti itu, Mbak. Jadi sudah cacat secara konstitusi. Iya, bisa kita katakan seperti itu. Tidak ada proses yang dilalui, proses konstitusional. Prosedur bagaimana menolakkan suatu undang-undang. Oke, Kan seperti itu seluruh rakyat Iya. Indonesia. itu dia ya. Setuju. Iya. Tapi Mas, jadi aja ya. Nah, sekarang dampak itu prosesnya. Sekarang kita sudah sama tahu yang terjadi dan kita sudah sama tahu juga dampaknya terhadap ASN. Iya, salah satu mau nggak mau konsekuensinya adalah para ASN tadi ya, terutama yang kaum muda ya. Iya. ASN yang muda Iya. itu dijadikan tumbal dulu. ASN yang muda-muda ini akan dikirim lebih dahulu ke sana dengan Betul. tanda kutip pemaksaan, Iya. karena mereka dengan alasan mereka bersedia ditempatkan di mana saja di seluruh wilayah Indonesia. Kira-kira begitu, Pak. Itu ASN ya. ASN. Artinya ASN mau tidak mau harus bersedia ditempatkan di sana, Iya. tinggal menunggu waktunya kapan. Nah, waktunya katanya Agustus ini akan dilaksanakan upacara itu hanya upacara bendera. Walaupun orang 1000 sekian. Iya. 1.800 manusia akan diterbangkan nggak tahu berapa hari. Jadi ada dua upacara Nggak kan? tahu uangnya berapa. Ibu kota. Dan uangnya dari mana. Di kota. Saya itu sih sebetulnya ya. Sebelum kita ngomong PASN, sebetulnya ini jadi nggak sih nanti ini proyek ini ada nggak duitnya, kan itu yang Kan menarik ya, duitnya itu kan katanya dari awal itu investor asing, kan? Ada pendanaan dari investor. Tapi faktanya 100% menggunakan APBN. itu dia. Jadi belanja negara. Jadi uang kita yang pakai itu. Itu namanya jadi belum tentu ASN bisa pindah. Nah. Selesai nggak proyeknya pada waktu yang ditentukan? Enggak. Jadi mereka meragukan, proyeknya Saya selesai sih nggak? pesimis ya itu jadi. Mana uang nggak punya? Nah. Mencari, ada orang Arab 120.000 perusahaan, ada 40.000 Investor. 40 investor Orang Arab. dari Cina, Katanya Cina, katanya Jepang. dari Jepang, 60. Mundur semua dari Singapura. Nggak ada satu semua. Jadi namanya tipu. Nah, Ngeblak kan? jadi hobi banget ya tipu-tipu ya. Hobi banget. Hobi banget itu. Kalau memang nggak ada uangnya, selesai nggak nih proyek itu? Ya. Bisa nggak ASN pindah? Iya, iya. Ya. Mau nggak presiden baru pindah di situ? Iya. Nah, sekarang aja udah nyiapin rumah sendiri presiden. Ya, itu Yang presiden sekarang. yang sekarang. Nah, sekarang ini kan 3 bulan dia habis ya. Kan udah di mana-mana kebaca tuh tanahnya 1,2 hektar 1,2 hektar di Solo. daerah Solo itu. Itu mah jiwa dia. Kan ini mau bikin company sendiri. Tapi untuk rakyatnya yang dibilang katanya untuk IKN itu mana mau dipindahkan, Tipu. tipu lagi. Seperti itu, Mbak. Jadi memang ini namanya nawatipu. Nah. Ini tipu yang kesekian. Waduh, bahaya benar. Tipu yang kesekian, gitu ya. Dan anehnya kenapa rakyat itu nurut saja seperti itu? Itu yang jadi persoalan kita. Sekarang Bapak Ya. Mas Juju mengatakan kenapa rakyat. Rakyat. Tapi di antara lainnya ada Mas Juju loh. Oh. Barusan pulang dari KPK. Bisa tolong? Salah satunya adalah itu kami bagian dari masyarakat sipil, Nah, ya, iya. dan tentu dalam hal ini ada bagian besar ada pengacara itu mengadukan, melaporkan. Tadinya hampir tidak diterima oleh KPK. Kita mengadukan tentang ketidaksepakatan atau ibu kota negara, calon ibu kota negara itu dibatalkan saja. Kita lapor, tadinya hampir ditolak. Hampir ditolak. Oh, ini nggak ada hubungannya dengan KPK, kan lucu. Kenapa kita bersikeras untuk lapor? Karena di dalamnya pasti ada unsur-unsur korupsi, unsur-unsur kolusi, nepotisme. Itu jelas, pasti ada dan kami sampaikan itu laporan kami ke KPK tadi sore, Mbak ya. Ya, jadi sebetulnya kan bapak-bapak dan kawan-kawan itu sudah antisipasi bahwa besar kemungkinan ada korupsi. Iya. Sekarang
KPK justru hampir menolak laporan kita. Iya. Kan tanda Sekarang besar, oke lah apapun itu. Sekarang indikasinya kan proyek ketua proyeknya itu kan IKN Iya, itu Pak mengundurkan Bambang Susantono, kebetulan teman saya juga tuh. Dan wakilnya juga mengundurkan diri sebulan yang lalu. Kan aneh nih. Orang nggak ada apa-apa, nggak ada angin, nggak ada apa, kan tidak mungkin kalau tidak ada apa-apa beliau mengundurkan diri. Berarti dia sudah berpikir logis. Termasuk dan penduduk tadi, lahan penduduk masalah. Iya. Masalahnya banyak sekali. Banyak. Ini kenapa harus dipaksakan? itu memang rezim ini tukang paksa, tukang tipu, Iya, dan ini nawat tipu. Sekarang kita kembali lagi kepada tadi Pak Direktur yang mengundurkan diri. Iya. Antara lain karena sumber air bersihnya di sana. Bagaimana? Ya betul itu bahwa ternyata salah satu sumber penghidupan yaitu air itu masih tidak jelas sampai sekarang. Nah. Jadi mereka hidup dengan cara apa? Apa disaring dulu atau bisa disaring? Biayanya sangat mahal, sangat mahal. Jadi Kan udah sendiri lagi. Nanti siapa listriknya, siapa air. Oh iya. seperti itu. Jadi kita menduga Mbak ya. Jadi proyek di sana IKN itu sudah ada kapling-kaplingnya, pembagian proyek-proyeknya, siapa yang ngurusin air, siapa yang ngurusin bangunan, kan? Siapa yang ngurusin material bangunan yang lain seperti itu. Jadi itu proyek itu proyek semua. sudah di kapling-kapling, sudah dibagi-bagi. Gitu ya? Bagi-bagi. Ya, itulah ya sekelumit atau sedikit mengenai hal-hal yang terkait dengan EKN Dan oleh sebab itu proyek IKN ini ya, yang sekarang berlangsung harus dibatalkan. Dibatalkan seperti itu. Dibatalkan. Ya. Kalau nggak mangkrak, kita lihat dulu aja sebentar lagi mau mangkrak. Kan banyak beberapa contoh proyek kita yang mangkrak itu, ya, yang tidak jalan aja. Seperti yang di di Kalimantan yang rencana akan dibangun proyek paling besar di Amerika, kan akhirnya tidak jadi mangkrak. Ya. Tadi seperti itu. Itu karena semuanya tanpa perencanaan yang detail, tanpa ada analisa dampak lingkungan untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Betul. Jadi Betul. inilah upaya kami ya, kita dari UWES. Tujuan pribadinya hanya membuat deteksi Iya. untuk pribadi yang nanti bakal kita lagi Memaksakan diri untuk pribadinya saja. Ya. Tidak memberikan apa dampaknya, efeknya kepada rakyat besar, rakyat masyarakat kita. Mau saja ya. Seperti itu. Jadi menteri-menterinya juga yes man semua. Jadi tanda tanya ya, artinya dampak tanpa ada pemikiran terhadap dampaknya kepada rakyat yang bahkan yang sekarang pun belum dipikirkan Dan tidak ada kepastian loh, maaf, Prabowo yang kemungkinan akan jadi presiden pengganti, belum ada kepastian bahwa dari beliau akan meneruskan proyek ini. Tidak ada manfaatnya. Kan seperti itu. Jadi memang ini pemaksaan untuk tadi seperti Ibu Maria bilang untuk legacy. Legacy. Ketika saya menjadi presiden, saya membangun ini. Bahwa itu nanti mau mangkrak, bahwa itu mau nanti itu nggak tahu. Bahwa itu Yang jelas ada siapa di belakang ini? Itu yang jadi pertanyaan kita. Ya. Ada siapa? Kenapa juga lokasinya dekat-dekat dengan negara yang gede itu? Sebutlah Cina, sangat dekat sekali. Semua yang dibuat sekarang ini tidak ada yang itu dia. Tidak ada yang untuk rakyat. Kepentingan rakyat. Oke. Ya. Jadi tidak ada yang untuk rakyat. Sebaliknya, untuk rezim yang saat ini punya wewenang untuk mengatur negara ini. Artinya karena mumpung punya wewenang. Bisa. Oke, ya. Ada yang mau ditambahkan, Mbak Maria, Mas Juju? Ya, cukup. Ya, saya rasa kita akhiri bincang-bincang ini mengenai IKN. Semoga menjadi tambahan informasi kepada rakyat. Ya, mengenai betapa rumit, betapa buruknya
rezim buruk dan kezaliman rezim ini, kezaliman terhadap rakyat. Iya. Ya, saya rasa kita bisa akhiri. Terima kasih atas partisipasi. Sama-sama. Kita akan ketemu lagi dengan topik yang berbeda. Iya, betul. Terima kasih kepada Ibu Maria, terima kasih kepada Mas Juju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.